Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat online, khususnya sahabat YouTube dimanapun kalian berada ya, Sampurasun. Di video kali ini saya ingin ya mohon izin ya ikut disebutnya itu mengomentari terkait informasi yang memang hot trending di tahun-tahun ini, khususnya di bulan April 2025 ya, terkait dengan tuduhan bahwasanya ijazah palsu kepada mantan Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, yang secara fakta mungkin kita mengakui beliau sudah 2 periode terpilih secara demokratis dan memang sah secara hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Beliau jadi Presiden Republik Indonesia selama 2 periode ya. Sebelum dilanjutkan video komentarnya, disclaimer dulu ya rekan-rekan semua. Video ini dibuat tidak bermaksud ataupun tidak ada tujuan ya untuk mendiskreditkan salah satu pihak atau pihak-pihak manapun, terutama pihak-pihak yang sedang berseberangan. Yang satu ingin ke barat, yang satu ingin ke timur. Mungkin pihak yang menduga bahwasanya Bapak Jokowi, tanda kutip ya, memalsukan ijazahnya, terutama ijazah perguruan tingginya yang lulus dari Universitas Gadjah Mada di tahun 1985 di Fakultas Kehutanan ya. Ada pihak yang menduga bahwasanya itu adalah ijazah yang palsu atau dipalsukan. Jadi video ini salah satu bentuk komentar rakyat biasa ya, salah satu bentuk apresiasi juga, sikap sosial juga ya, sikap sosial. Semoga dijauhkan dari sikap politik karena saya bukan anggota partai politik. Tentang ya informasi sekarang ya. Lanjut ya guys, mohon maaf rekan YouTubers dimanapun kalian berada, rekan-rekan netizen atau rekan-rekan onliners dimanapun kalian berada. Tadi sempat terpotong karena di pembuatan videonya saya kebetulan lagi jualan ya guys ya, kelihatan tuh di background videonya. Kebetulan saya pelaku usaha retail, jualan konter ya, jualan pulsa, PPOB dan lainnya, ada minimat ya, bukan promosi. Ya disclaimernya, saya tidak ada maksud dan niatan ataupun motif untuk mendiskreditkan pihak-pihak, baik pihak yang memang sedang melakukan pendugaan atas diduganya ijazah palsunya Bapak Jokowi, ataupun ya pihak-pihak yang memang mengatakan bahwasanya atau berada di posisinya Pak Jokowi, bahwasanya ijazah Pak Jokowi itu adalah ijazah yang resmi, legal, yang tidak ada pemalsuan itu. Jadi posisinya saya hanya mengomentari, dan di tengah-tengah kenapa ya sampai ya ada informasi demikian, mungkin ada alasannya. Masing-masing pihak punya alasannya masing-masing, baik itu asumsi ataupun fakta hukum. Karena di luar pengadilan, di luar sidang, kita hanya beropini ya. Ya bagi saya sih, ketika kita melakukan atau mengeluarkan satu opini atau satu asumsi, memang harus berdasarkan fakta, sehingga nanti tidak terjerat kasus pencemaran nama baik bagi pihak yang melaporkan gitu. Ya mudah-mudahan di kasus ini ya banyak hikmahnya ya. Subjektif bagi saya memang sedikit banyak terganggu. Mau dilihat beritanya ya memang tiap hari kelihatan, karena rutinitas saya kebetulan saat ini memang handphone ya, suka internet ya, memang penunjang kegiatan usaha saya itu di handphone. Jadi di sela-sela waktu saya baca berita, saya juga terpancing, wah ini ada berita nih,
kok setelah Pak Jokowi lengser masih ada pemberitaan seperti ini ya gitu. Ya namun itu tadi harapannya ketika sudah bergulir di mungkin sekarang ke tahap laporan. Nah, saya bukan orang hukum ya, saya juga belum sempat sama sekali ya ikut proses hukum ya. Nah, seperti apa prosesnya itu mungkin para ahli nanti yang bisa menentukan. Namun terakhir saya baca literasi di berbagai macam media sosial, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo itu melakukan proses pelaporan ke Polda Metro Jaya di hari ini, kalau nggak salah. Boleh dikoreksi sama teman-teman, nanti dilanjut lagi ya. Mohon maaf ya sudah 2 kali terpotong ya, hitung-hitung slide karena sengaja buat videonya lagi jualan, jadi suka ada iklan ya. Barusan saya pesan dapat roti kebab nih, kebab biasa, lumayan cukup murah kalau di kampung guys. Ya lanjut lagi. Jadi memang ya bagi beberapa orang mungkin termasuk saya sangat menarik ya untuk ditunggu resultnya, hasilnya, terutama fakta hukum bahwasanya ijazah yang dimiliki oleh Bapak Insinyur Joko Widodo itu Bapak Insinyur Haji Joko Widodo ya, disebutkan gelar karena beliau mantan presiden. Apakah nanti fakta hukumnya itu ijazahnya asli ataupun ya otentik atau fake, palsu, itu nanti biarlah hakim yang menentukan ya, dalam tanda kutip juga ya. Ya untuk saat ini kan bergulir opini publik, asumsi publik juga tentang netralitas hakim dalam pemutusan suatu perkara. Ya mudah-mudahan di sidangnya ataupun di kasusnya Bapak Jokowi ini, baik yang pihak yang menduga ataupun pihak yang dilaporkan, itu kan kasusnya beda-beda ya, mendapatkan pencerahan ya. Jadi harus diterima juga ketika ada putusan dari pengadilan. Namun itu kan masih dalam rangkaian proses ke pengadilan, terutama dari kubunya Bapak Jokowi ya beserta tim hukum atau tim kuasa hukumnya. Sekarang baru proses pelaporan. Kalau nggak salah materinya masuk ke pencemaran nama baik. Jadi mungkin dari kubu kuasa hukumnya dan Pak Jokowi sendiri ada alasan, mungkin fakta juga bahwasanya jasa yang dimiliki adalah jasa asli, dan ada beberapa pihak yang sedang dilaporkan ya, mungkin salah satunya diduga ya, saya juga tidak mengetahui dan mohon maaf tadi sempat saya batuk ya, jadi kebetulan lagi batuk berdahak, saya buang dulu dahaknya ya. Lanjut lagi tentang ya mungkin siapa saja yang nanti diduga ya dilaporkan mungkin, dan silakan dikoreksi kalau salah ya. Mas Roy Suryo dan CS yang mungkin diduga dilaporkan oleh kubunya Pak Jokowi terkait isu pencemaran nama baik, karena kadang-kadang mereka lah yang aktif ya mewakili mungkin pihak-pihak atau sebagian masyarakat Indonesia, sebagian rakyat Indonesia yang meragukan keaslian ijazahnya Pak Jokowi, terutama ijazah dari perguruan tinggi UGM. Nah, jadi rame guys, mungkin rame ya. Satu sisi mungkin beberapa golongan masyarakat ya, terutama masyarakat prasejahtera, ada yang memang sangat menantikan hasil keputusan
persidangannya nanti ya, kalau lolos persidangan seperti apa, apakah itu otentik ijazahnya ataupun fake ya. Dan mungkin beberapa masyarakat ya cuek, yang penting bisa menutupi kebutuhan hidup sehari-hari, bisa makan lah, bisa masak, bisa ngasih nafkah untuk keluarganya. Mungkin ada beberapa masyarakat yang bukan berarti tidak melek informasi ya biasa-biasa saja menyikapinya tanpa harus berlebihan gitu. Namun ya saya juga mengapresiasi kepada pihak-pihak yang rekan-rekan masyarakat yang dikatakan gencar aktif mempertanyakan, mengomentari kinerja atau apresiasi atas apa yang dilakukan oleh Bapak Jokowi ya selama menjadi presiden 2 periode. Mungkin ada yang puas dan tidak puas. Ya puasnya mungkin bukan tanpa alasan, baik alasan sosial ekonomi, alasan politik. Tidak puasnya juga demikian. Tidak puas atau ada beberapa harapan ataupun ekspektasi yang belum terwujud saat beliau menjabat sebagai presiden Indonesia. Bagi saya ya setiap orang punya haknya masing-masing untuk menilai ya, terutama menilai diri sendiri ya, dengan berbagai macam plus dan minusnya Bapak Jokowi ketika menjabat sebagai presiden ya, patut kita hargai juga ya. Saya mengucap, terutama ya subjektif, saya mengucapkan terima kasih atas dedikasinya, atas pengabdian beliau menjabat Presiden Republik Indonesia ya. Mungkin ada beberapa hal positif yang patut kita apresiasi. Pembangunan infrastruktur, pertahanan ketika kasus COVID merebak di seluruh dunia ya, dan sampai ke Indonesia ya, beliau ya bisa mempertahankan keadaan ekonomi, keadaan sosial, kesehatan masyarakat sampai dengan selesai ya. Walaupun efek-efeknya mungkin sampai dengan saat ini masih terasa ya, COVID-19 itu sampai sekarang. Namun saya juga menghormati terutama ya mungkin lawan-lawan politiknya beliau ataupun masyarakat biasa yang memang belum ya, masyarakat biasa, mohon maaf ya, bukan mau mendikotomi ya, mau mengkelas-kelas ya. Saya juga sama masyarakat biasa, bukan ningrat, bukan keturunan darah biru ya. Mungkin ada beberapa harapan yang belum bisa diwujudkan ketika Bapak Presiden Bapak Jokowi Widodo menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Makanya mungkin ya banyak mengomentari komentar-komentar yang memang mengarah, komentar yang bersifat kritikan ya, mengkritik lah, kritik yang objektif dan tidak menyudutkan lah, seperti itu. Mudah-mudahan segera terang benderang ya rekan-rekan semua, terutama bagi saya juga. Jadi bingung apakah betul seorang Jokowi ya, Bapak Jokowi berani memalsukan ijazahnya, apalagi itu mempertaruhkan kredibilitas universitas perguruan tinggi UGM tuh, yang dikenal fakultas terbaik di Nusantara ya, sekelas ITB lah, sekelas IPB, mungkin sekelas Unpad, sekelas UI. Berani, dan ya kalau memang iya dugaannya betul, ada beberapa pihak-pihak yang ikut juga sama-sama bersekongkol mungkin ya, ikut terlibat memalsukan proses ijazahnya beliau kalau memang iya dugaannya ya. Mudah-mudahan ya guys ya, saya berharap semua pihak serius menyikapi kasus ini, baik itu Bapak Jokowi dan berbagai
ataupun para pihak yang sedang menggugat keaslian jasa beliau, ya biar masyarakat tuh tidak ambigu ya, tidak pusing juga nih siapa yang benar siapa yang salah menurut fakta hukum. Nah, mungkin bagi beberapa masyarakat termasuk saya sedikit tadi saya sudah sebutkan sedikit banyak mengganggu ya, apalagi yang setiap hari melek informasi, baca berita, ini beritanya hoax atau beritanya fakta gitu kan, setiap detik pemberitaannya ya bahwasanya mengarah ijazah Pak Jokowi itu palsu, dugaannya dipalsukan atau tidak otentik. Ya bagi personal Pak Jokowi juga mungkin kenapa sampai dengan saat ini beliau melakukan proses pelaporan ke Polda Metro Jaya, merasa dirugikan, nama baiknya tercemar, ada stigma negatif dari kalangan masyarakat baik ke individu beliau dan keluarganya ya mungkin ya, Mas Gibran juga mungkin keluarganya dan ya mungkin keluarga-keluarga yang lain merasa dirugikan dengan maraknya pemberitaan di berbagai macam media. Dan memang ada beberapa pihak yang aktif, agresif, antusias melakukan gugatan dan ya penelitian, baik itu saintifiknya, meneliti keaslian, ya itu silakan saja. Mungkin kepada para, kalau saya hanya bisa menonton, menyimak, memperhatikan, mengomentari. Tadi di disclaimer saya sebutkan tidak mau mendiskreditkan pihak-pihak manapun, pihak-pihak yang sedang berseberangan, tapi lebih ke ya memperhatikan, ya menyimak hasilnya nanti seperti apa. Bagi yang melaporkan, yang diduga melaporkan ketidakaslian ijazah Pak Jokowi, itu ada hak hukum juga. Bagi yang dilaporkan mungkin Pak Jokowi dan tim kuasa hukumnya ada hak hukumnya juga melakukan pembelaan hukum agar tuduhan-tuduhan hukum yang dilayangkan kepada beliau itu salah atau berseberangan dengan fakta yang dimiliki. Ya bagi yang melaporkan juga sama, harus mempersiapkan ya saksi ahli, saksi yang diduga bisa memberatkan Pak Jokowi ya, bahwasanya ijazahnya itu palsu. Ahli-ahlinya dipersiapkan gitu, tidak hanya mengarang satu asumsi ataupun satu intuisi bahwasanya ijazahnya palsu. Nah, ya saya akan memperhatikan ya dari hulu sampai hilir di hot trending isu di tahun 2025 tentang kasus gugatan ataupun nanti persidangan keaslian keabsahan ijazahnya Pak Jokowi. Ya sayang ya kalau dari rencana pemerintah saat ini memang rencana bagus, banyak hal yang memang ingin diwujudkan, tapi masyarakat memang dipusingkan, digaduhkan dengan pemberitaan ini. Ya mudah-mudahan nanti ada pencerahan dan putusan dari pengadilan itu bersifat netral, adil, dan wisdom ya, bijaksana. Jadi ada hal yang bermanfaat untuk pihak tergugat atau pihak penggugatnya, karena memang bangsa ini butuh persatuan dan kesatuan. Ya ketika kita di keluarga juga ya, jangan bicara masalah negara yang cakupannya luas. Kita juga punya negara masing-masing ya, ujung kepala, dari ujung kaki sampai ujung kepala ini negara kita juga. Ya tubuh kita juga kan sebagai analogi dari pemerintahan negara sekarang saat ini. Ada negara pribadi, personality kita, keluarga. Bagi yang sudah menjadi bapak-bapak, yang seorang suami kan, seorang suami dan seorang ayah itu menjadi tulang punggung, bertanggung
jawab atas segala sesuatu yang menimpa keluarganya seperti itu, apalagi sekelas presiden, mantan presiden. Ya, saya sebutkan saja bagi Mas Roy Suryo CS, ya semoga diberikan kemudahan, ya diberikan kelancaran, agresivitasnya yang bukan melaporkan, yang menduga bahwasanya ijazah Pak Jokowi itu adalah palsu, fake, ya, dengan berbagai macam alasan ilmiahnya atau barang bukti lainnya yang sedang dipersiapkan. Dan saya juga sama 50-50 kepada Bapak Jokowi dan tim kuasa hukumnya, ya semoga diberikan kemudahan juga, kelancaran dalam nanti mempersiapkan bantahan-bantahan, ya, terkait apa yang nanti mungkin diduga dilontarkan oleh lawan hukumnya, mempersiapkan barang bukti otentik, saksi ahli, dan lain-lain yang menunjang kegiatan hukum tersebut, agar tuduhan-tuduhan yang dilayangkan itu bisa dibantah dan bahwasanya tidak benar, apalagi ada relevansi dengan pencemaran nama baik yang harus kita jaga. Ya, saya pun ya sama, ketika saya di posisi Mas Roy Suryo CS, ya disclaimer ya, ini seandainya ketika saya berada di posisinya Mas Roy Suryo, mungkin ada beberapa hal yang menjadi pemantik kausalitasnya, sebab akibatnya beliau ingin memperjuangkan, ya, ideologi beliau, ya, alasan beliaunya apa, mungkin beliau sudah dipertimbangkan secara matang. Apa yang mendasari, apa yang menjadi motif beliau menduga bahwasanya ijazah Pak Jokowi itu adalah palsu. Beliau punya landasan-landasan ilmiah, landasan hukum yang jelas, sampai berani, ya, menjadi, mungkin ya kalau saya subjektif saya sebutkan, beliau menjadi vokal yang sangat vokal menyuarakan tentang kasusnya ijazah Pak Jokowi itu yang diduga palsu. Ya, ada ibu dokter juga kalau nggak salah, ya, dan mungkin rekan-rekan beliau lainnya. Ya, bagi Pak Jokowi, ya saya juga sama memberikan motivasi yang positif beserta para tim kuasa hukumnya, ya sama-sama berusaha, ya, mendalilkan ketika ada pelaporan yang memang melaporkan beberapa pihak yang menduga melakukan pencemaran nama baik pada figur personality beliau, apalagi sebagai mantan presiden, ya itu hak hukum, silahkan. Ketika mendalilkan itu, ya harus siap membuktikan, ya itu ada gium hukum, dan saya bukan orang hukum. Saya hanya baca-baca di Google, internet literasinya. Saya berada di posisi netral, memberikan support untuk semua pihak, ya. Yang saya junjung tinggi itu adalah fakta hukumnya. Kita tidak bisa mengeluarkan satu statement atau satu pernyataan yang dinilai ataupun diduga ada unsur fitnahnya. Ya, sebelum saya akhiri video ini, ya bolehlah nanti teman-teman atau rekan-rekan yang ingin berkomentar, silahkan berkomentar terkait video yang saya buat pada kesempatan kali ini, ya. Ya, mudah-mudahan ada sisi baiknya juga. Memang saya juga tidak bisa memberikan materi yang sangat mendalam, ya, karena saya bukan ahli hukum, saya bukan ahli sosial, bukan ahli ekonomi. Ini hanya bagian dari curhatan sosial. Saya sebagai warga negara Indonesia, saya sebagai rakyat Indonesia yang sedikit banyak memberikan kontribusi, ya, kepada negara, dan saya juga merasa dibantu oleh negara, dan saya pun memberikan kontribusi, ya. Kontribusinya apa, ya? Ya bisa melalui pajak kendaraan, PPN, atau mungkin PPH, ataupun apapun itu
yang sempat saya berikan kepada negara dan digunakan oleh negara untuk kepentingan negara. Ya semoga yang saya harapkan itu ya betul-betul secepatnya nanti ada putusan dari pengadilan ya, ada prosesnya juga. Sebelum keputusan itu pasti ada prosesnya juga ya. Terutama untuk saat ini ya dari pihak Bapak Jokowi sedang melakukan pelaporan. Nah, itu kan nanti ada penyelidikan oleh penyidik, apakah memang ini ada unsur pidananya atau tidak. Itu kan pihak kepolisian yang memang berwenang, yang punya otoritas menilai ya, menganalisa atas pelaporan dari Bapak Jokowi. Ya bagi terlapor ya harus siap mempersiapkan ya agar laporan yang dilayangkan itu memang bisa dibantah secara hukum, bukan mengarang. Ya di closing statementnya di video ini ya saya berharap yang terbaik untuk bangsa ini di saat kita sudah berpuluh-puluh tahun merdeka dari 1945 ya, 17 Agustus 1945. Ya masih banyak hal yang memang PR bagi pemerintah, terutama ya untuk saat ini kan dipimpin oleh Bapak Prabowo dan Mas Gibran. Ya saya kan tiap hari ya ketemu sama orang di bawah lah, masyarakat prasejahtera di kampung atau seperti apa. Memang terkadang program dari pusatnya itu bagus, sepertinya akan memberikan dampak yang spektakuler buat rakyatnya, namun ya memang kadang perencanaan itu tidak sesuai belum bisa sesuai dengan kenyataan. Baik masih banyaknya mungkin yang diduga koruptor yang berkeliaran, dari sisi anggaran pemerintah yang tidak tepat sasaran ya, tidak diperbaharui, sehingga ya mungkin dugaan saya ya ada beberapa, terutama untuk program PKH, program Keluarga Harapan, mungkin ada beberapa tingkat ekonomi yang ketika didaftarkan ke sistem itu memang dalam posisi prasejahtera, tapi di tahun ini mereka sudah naik level ke tingkat kelas sosial ekonomi yang menengah, tapi masih dapat PKH. Itu mungkin dugaan-dugaan yang harus dievaluasi oleh pemerintah. Jadi memang bantuan-bantuannya tepat sasaran. Berbicara masalah bantuan memang di luar konteks video saya ya, setiap orang ingin dibantu. Pada dasarnya ingin dibantu dan ingin membantu. Closing statementnya ya semoga pihak Pak Jokowi diberikan kemudahan, juga pihak kalau memang betul yang dilaporkan itu adalah Mas Roy Suryo CS ya sama-sama diberikan kemudahan lah, sama-sama memberikan argumen terbaiknya nanti di meja persidangan kalau memang nanti next lanjut ke persidangan ya, agar masyarakat bisa terang benderang terkait isu dugaan ijazah palsunya Pak Jokowi. Siapa yang benar, siapa yang salah secara hukum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.